Perkenalkan, nama saya Melinda Owu, NIM 17014016, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Katolik di Lhasa. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Apa itu swakelola? Swakelola adalah pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh KLDI sebagai penanggung jawab anggaran instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan pasal 26 Perpres 54 tahun 2010, jenis-jenis barang atau jasa yang pengadaannya dapat dilakukan melalui swakelola sudah tertentu. Dengan demikian, pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diadakan melalui cara swakelola. Jenis-jenis pekerjaan yang dimaksud adalah yang pertama, pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia yang dimiliki KLDI dan pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas pokok KLDI yang bersangkutan. Contohnya bimbingan teknis, workshop, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat. Contohnya perbaikan pintu irigasi atau pintu pengendalian banjir, dan lain-lain. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang atau jasa. Contohnya pemeliharaan rutin, skala kecil, skala sederhana, penanaman gembalan rumput, dan lain-lain. Yang keempat, pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar. Contohnya pengangkutan atau pengerukan sampah pada instansi pompa, penimbunan daerah rawa, dan lain-lain. Kelima, penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan. Contohnya pelatihan keahlian atau keterampilan, kursus pengadaan barang atau jasa pemerintah, dan lain-lain. Keenam, pekerjaan yang proyek percontohan dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi atau metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Contohnya prototipe rumah tahan gempa, prototipe rumah sumur resapan, dan lain-lain. Ketujuh, pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu. Contohnya penyusunan atau pengembangan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Yang kedelapan, pekerjaan yang bersifat rahasia bagi KLDI yang bersangkutan. Contohnya percetakan ijazah, pembangunan bangunan rahasia, dan lain-lain. Yang kesembilan, pekerjaan industri, kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri. Contohnya pembuatan film animasi, pembuatan permainan interaktif, dan lain-lain. Metode pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara melalui penyedia barang atau jasa dan dengan cara swakelola. Pengadaan barang atau jasa melalui penyedia barang atau jasa adalah pengadaan barang atau jasa di mana pekerjaannya dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai penyedia barang atau jasa menurut pasal 1 Perpres nomor 70 tahun 2012. Yang dimaksud penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa, konsultasi atau jasa lainnya. Dalam hal pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui penyedia barang atau jasa, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang atau Jasa mengharuskan pemilihan penyedia barang atau jasa dilakukan dengan cara tertentu. Tata cara pemilihan penyedia tersebut meliputi pelelangan, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara, dan kontes. Dalam hal pengadaan dilakukan dengan cara swakelola. Perpres menetapkan pelaksanaan swakelola dapat dilaksanakan oleh yang pertama instansi penanggung jawab anggaran, kedua instansi lain, dan ketiga kelompok masyarakat. Tahapan aktivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola. Pertama, perencanaan swakelola, yaitu penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan perkiraan biaya atau RAP.
Yang selanjutnya persiapan swakelola, penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAP. Pelaksanaan swakelola, pelaksanaan rencana kerja, pengadaan bahan, peralatan jasa lainnya, tenaga ahli, dan lain-lain. Penyaluran dana sesuai peraturan. Selanjutnya pengawasan dan laporan swakelola. Pengawasan dan pengendalian pekerjaan, pelaporan kemajuan pelaksanaan, pelaporan realisasi pekerjaan. Yang terakhir penutupan swakelola, yaitu penyerahan hasil pekerjaan. Penyelenggaraan swakelola ada 3, yaitu KLDI penanggung jawab anggaran, kedua instansi pemerintah lainnya pelaksana swakelola, dan yang ketiga kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Tipe swakelola 2 oleh instansi pemerintah lain. Pelaksanaan swakelola direncanakan dan diawasi oleh KLDI penanggung jawab anggaran, dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran. Tipe swakelola 3 oleh kelompok masyarakat. Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Sasaran ditentukan oleh KLDI penanggung jawab anggaran. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain menggunakan kontrak. Prosedur swakelola meliputi yang pertama kegiatan perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan. Kegiatan perencanaan swakelola. Kegiatan perencanaan swakelola dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen PPK. Perencanaan kegiatan swakelola dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan, atau bahan tertentu. Perencanaan swakelola meliputi penetapan sasaran, yaitu rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaannya. Perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai. Yang ketiga, penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, atau rencana kerja harian. Selanjutnya, penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan atau biaya mingguan. Perencanaan swakelola. Perencanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli, peralatan, atau bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak atau sewa tersendiri. Pasal 28 ayat 2. Perencanaan kegiatan swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi. Pasal 28 ayat 4. Perencana swakelola. PA atau KPA bertanggung jawab terhadap penetapan kelompok masyarakat pelaksana swakelola termasuk sasaran, tujuan, dan besaran anggaran swakelola. Pasal 28 ayat 6. Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 tahun anggaran. Pasal 28 ayat 8. Ini merupakan sumber dari pasal-pasal yang sudah dijelaskan, merupakan sumber dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selanjutnya pelaksanaan swakelola oleh penanggung jawab anggaran. Pengadaan barang atau jasa lainnya, peralatan suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULPP atau pejabat pengadaan berpedoman pada ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah burongan. Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian. Pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah. Penggunaan dicatat setiap hari dalam laporan harian. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada KLDI penanggung jawab anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Kemajuan fisik dicatat dan dievaluasi. Kemajuan non-fisik dicatat dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola. Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat. Pelaksanaan PPJ
PBJ hanya diserahkan kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan. Konstruksi bangunan justru yang tidak sederhana, penyaluran dana secara bertahap, 40% dari dana swakelola, 30% pekerjaan secara 30%, 30% pekerjaan mencapai 60%. Pertanggungjawaban pekerjaan atau kegiatan pengadaan disampaikan kepada KLDI. Kontrak pada swakelola. PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada instansi pemerintah lain atau dengan pelaksana swakelola dengan kelompok masyarakat. Kontrak swakelola paling kurang berisi yaitu para pihak, jangka waktu pelaksanaan, pokok pekerjaan, hak dan kewajiban, dan yang terakhir nilai pekerjaan. Pelaporan pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola. Pelaksanaan swakelola diawasi oleh penanggung jawab anggaran dan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Yang kedua, kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan atau pelaksana swakelola kepada PPK secara berkala. Yang ketiga, pelaporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh pelaksana swakelola sampai kepada PA atau KPA. Keempat, APIP pada KLDI, penanggung jawab anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, Pasal 32. Terima kasih.